Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi flora dan fauna. Apa saja faktor-faktornya dan mengapa bisa mempengaruhi flora dan fauna akan kita bahas satu persatu. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Yang pertama ada iklim, yang kedua edafik atau kondisi tanah, yang ketiga fisiografi, dan yang keempat adalah biotik. Kita mulai yang pertama. Faktor yang pertama adalah iklim. Yang pertama adalah suhu, kedua adalah kelembapan udara, ketiga angin, keempat tingkat curah hujan, dan yang kelima adalah cahaya matahari. Unsur-unsur dari semua ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Lalu ada faktor yang kedua yaitu edafik atau tanah. Mengapa tanah? Karena tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Kondisi tanah yang secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah kesuburan tanah yang subur, seperti tanah vulkanik dan andosol. Apa sih tanah vulkanik dan andosol? Tanah vulkanik dan andosol ini adalah tanah yang berasal dari letusan Gunung Merapi. Dan tanah andosol itu juga adalah salah satu tanah yang berada di horizon A, sehingga tanah ini lebih berwarna hitam dan subur, sehingga merupakan media optimal bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor fisiografi. Nah, faktor fisiografi yang berkaitan dengan persebaran makhluk hidup adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Kalian masih ingat kan dengan gradien termometrik? Nah, di mana suhu udaranya akan mengalami penurunan sekitar 0,5 derajat Celcius sampai dengan 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut. Ini pada gambar yang ada di samping dapat dilihat bahwasannya daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 600 meter yaitu termasuk ke dalam daerah panas. Dan di daerah panas itu banyak dijumpai tanaman padi, tebu, karet, dan kelapa. Berbeda pada daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1.500 meter yang masuk ke dalam kategori daerah sejuk yang ditanami hutan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan kinas. Sehingga setiap bentuk wilayah dan ketinggian tempat itu memiliki karakteristik atau tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan ketinggian tempatnya. Faktor yang keempat adalah faktor biotik. Faktor keempat adalah faktor yang terakhir. Nah, faktor biotik ini terdiri dari 3 komponen, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ketiganya memiliki peranan tersendiri terhadap berlangsungnya flora dan fauna. Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Kalau di video-video sebelumnya kita udah membahas mengenai bioma dan faktor apa saja yang menyebabkan persebaran flora fauna. Kali ini kita akan membahas mengenai persebaran flora di dunia. Nah, ada beberapa kategori flora di dunia. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Kita akan membahas hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis adalah daerah hutan yang ada di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Nah, ada beberapa karakteristik hutan hujan tropis. Yang pertama, pohon-pohon utamanya memiliki ketinggian antara 20 sampai dengan 40 meter. Kemudian perubahan iklim mikro terjadi dari kanopi hutan sampai ke dasar hutan. Kemudian yang ketiga, dasar hutan hujan tropis selalu gelap dan air hujan sulit mencapai bagian tersebut secara langsung. Yang keempat adalah terdapat tumbuhan khas yaitu liana dan epifit. Ini pada gambar, yang ini adalah liana, yang ini adalah epifit. Liana dan epifit itu adalah sama-sama tumbuh-tumbuhan yang hidup dengan cara menempelkan dirinya dengan pohon yang lain. Lalu ini adalah keadaan hutan hujan tropis yang sangat lembab ya, sehingga sinar matahari itu sulit untuk menembus langsung. Dan pohonnya memiliki ketinggian 20 sampai dengan 40 meter. Nah, terdapat beberapa lapisan vegetasi dalam hutan hujan tropis. Apa saja? Yang pertama adalah lapisan vegetasi yang ketinggiannya 35 sampai dengan 42 meter. Lalu lapisan penutup kanopi dengan ketinggian vegetasi berkisar 20 sampai dengan 35 meter. Kemudian ada lapisan tertutup kanopi yaitu 4 sampai dengan 20 meter yang merupakan daerah kelembapan udara relatif konstan atau tetap ya.
Lalu yang keempat, lapisan vegetasi dengan ketinggian 1-4 meter dan lapisan vegetasi dengan ketinggian 0-1 meter. Nah, ini merupakan anakan pohon serta semak belukar. Jadi, ada beberapa lapisan vegetasi yang terdapat di hutan hujan tropis mulai dari 0 sampai dengan 42 meter. Kemudian yang kedua kita akan membahas hutan gugur. Nah, hutan gugur itu biasanya ditemukan di daerah-daerah yang memiliki iklim sedang dengan ciri-ciri curah hujan merata sepanjang tahun yaitu antara 750 sampai dengan 1000 mm per tahun serta adanya musim dingin dan musim panas. Kemudian sejak musim gugur hingga musim semi, pertumbuhan-tumbuhan menahun berhenti. Tumbuhan ini tahan akan dingin dan dapat bertunas kembali menjelang musim panas. Ini adalah salah satu jenis pohon yang ditemukan di hutan gugur. Kemudian hutan gugur itu tersebar di Eropa Barat, Eropa Tengah, Asia Timur yaitu di daerah Korea dan Jepang, dan Timur Laut Amerika. Nah, jenis vegetasi tumbuhan adalah ada pohon dak, ada pohon maple, ada pohon kastana, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas mengenai tundra. Nah, ada beberapa karakteristik tundra. Nah, tundra ini adalah bioma paling muda. Kemudian tundra itu terletak pada daerah lintang 55 derajat sampai dengan 70 derajat lintang utara. Kemudian daerah tundra hanya terdapat di belahan bumi bagian utara dan kebanyakan terletak di daerah kutub utara. Kemudian daerah tundra juga memiliki musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan selalu terang. Yang kelima atau yang terakhir, nah daerah tundra ini di kutub dapat mengalami kegelapan berbulan-bulan karena sinar matahari hanya mencapai daerah 23 derajat lintang utara sampai dengan 23 derajat lintang selatan. Nah, kemudian tundra juga tumbuhan yang berbentuk pendek seperti semak juga terdapat banyak lumut. Ini adalah salah satu contoh dari penampakan tundra yang terdapat di daerah kutub. Kemudian tundra juga biasanya berbunga dengan warna mencolok dan mengalami masa pertumbuhan yang sangat pendek. Kemudian tundra juga tersebar di kutub utara dan Alaska di Amerika Utara, Eropa dan Siberia, puncak gunung tertinggi daerah tropis dan pegunungan Alpen. Itu adalah beberapa tempat yang dapat ditemukan tundra. Kemudian kita akan membahas mengenai taiga. Nah, taiga itu adalah hutan yang terdiri atas spesies-spesies tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Kalau di Indonesia itu seperti pohon cemara. Nah, contohnya yang terdapat di hutan taiga adalah pohon fir atau Picea, alder atau alnus, birch atau betula, dan juniper atau juniperus. Nah, taiga juga kebanyakan terdapat di belahan bumi utara. Kalau di utaranya banget itu kita ketemu dengan tundra, sedangkan sebelum sampai ke utara itu biasanya ditemui taiga. Kemudian kita akan membahas mengenai sabana. Nah, biasanya banyak yang bingung apa sih perbedaannya sabana dengan stepa. Kita akan membahas di video ini. Sabana merupakan padang rumput yang di dalamnya terdapat pohon-pohon yang tinggi, namun tumbuh menyebar dan jarang. Tumbuhan yang bisa bertahan hidup adalah jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembapan rendah. Biasanya berupa rumput-rumput tinggi yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Oke, kita simak. Kalau sabana, ini kata kuncinya terdapat pada pohon-pohon yang menyebar. Di sini ada pohon, ada padang rumput, dan ada semak-semak. Kita akan membahas mengenai stepa. Nah, dari gambarnya saja sudah sangat terlihat jelas ya, kalau stepa atau padang rumput terdapat di daerah tropis hingga ke daerah subtropis. Kalau tadi sabana itu ada pohon-pohonnya, semaknya ada, padang rumputnya ada, sedangkan kalau stepa hanya ada semak dan padang rumput. Ada pohon tidak? Tidak ada pohonnya. Oke, kita akan membahas mengenai gurun atau desert. Nah, dari gambar ini kalian sudah pasti bisa membedakan ini pasti gurun pasir. Nah, gurun pasir adalah suatu daerah yang menerima curah hujan yang sedikit kurang dari 250 mm per tahun. Nah, gurun juga dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan. Jadi, tumbuh-tumbuhan di daerah gurun itu adalah tumbuh-tumbuhan yang khas yang dianggap mampu hidup pada curah hujan yang sedikit. Tumbuh-tumbuhan yang ditemukan di gurun itu seperti kaktus,
paus, dan hewan-hewan juga yang hidup di gurun juga tidak semua hewan, salah satunya seperti unta. Demikianlah pembelajaran pada hari ini mengenai persebaran flora di dunia. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kita kemarin sudah membahas mengenai persebaran flora, hari ini kita akan membahas mengenai persebaran fauna di dunia. Nah, ada beberapa kategori persebaran fauna di dunia. Yang pertama ada Nearctic, Neotropik, Palearctic, Ethiopian, Oriental, Australis. Apa-apa saja itu, daerahnya apa saja, dan hewannya apa saja, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai Nearctic. Nah, Nearctic itu berada di kawasan Amerika Utara, khususnya di Amerika Serikat dan Kanada, dan Greenland yang tertutup salju. Nah, terdapat di bagian timur itu hutan gugur, bagian tengah itu padang rumput dan hutan taiga. Dan ada beberapa jenis fauna yang hidup di daerah Nearctic itu seperti beruang coklat, berang-berang, tupai, salamander, bison, karibu, kelinci, kalkun, dan bison. Ini adalah fauna yang terdapat di daerah Nearctic. Kemudian daerah yang kedua adalah Neotropik. Nah, kalau tadi Nearctic di atas ini ya, Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian Neotropik itu di bagian bawah, itu terdiri dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Nah, daerahnya itu adalah daerah iklim tropik dan sedang. Jenis faunanya yaitu terdapat kukang, armalido, kelelawar, penghisap darah, siamang, piranha, terenggiling, anaconda, kura-kura, galapagos, dan belut listrik. Karakteristik fauna yang terdapat di neotropik itu adalah hewan-hewan yang memiliki kulit yang keras dan penghisap darah. Jadi kalian cukup ingat aja untuk kelelawar penghisap darah, belut listrik, anaconda itu kan hewan-hewan yang memiliki kulit yang keras. Kura-kura itu adalah hewan-hewan yang terdapat di daerah neotropik. Kemudian ada daerah Palearctic. Masih ingat yang pertama di sini Nearctic, Neotropik. Nah, yang di daerah ini adalah Palearctic. Nah, wilayah Palearctic itu terdiri dari wilayah Eurasia dan Kutub Utara hingga Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, Jepang, dan Selat Bering. Nah, hewan-hewan ini sangat bervariasi karena suhu di daerah tersebut tinggi dan curah hujannya juga bervariasi. Nah, hewan-hewan yang terdapat di daerah Palearctic itu ada rhinox, landak, rusa kutub, bison, kambing gunung, panda, serigala, kelinci kutub, dan burung pelatuk. Nah, yang membedakan daerah-daerah Palearctic dengan daerah-daerah yang lain ini mendominasi adalah hewan-hewan atau mamalia yang memiliki bulu yang tebal. Kemudian yang keempat adalah Ethiopian. Kita ulangi lagi. Nearctic, Neotropik, Palearctic, yang ini adalah Ethiopian. Nah, wilayah Ethiopian itu meliputi Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab Selatan. Ini daerahnya cukup gersang ya. Nah, bagian utara wilayah Ethiopian itu berupa gurun Sahara, dan floranya itu ada gorila, simpanse, cetak, jerapah, zebra, lemur, babon, singa, kuda nil, dan unta. Jadi hewan-hewan yang berada di daerah Ethiopian itu adalah hewan-hewan yang bisa bertahan hidup di daerah-daerah yang gersang karena mayoritas berupa gurun yang ditemui di daerah Ethiopian. Kemudian Oriental, Nearctic, Neotropik, Palearctic, Ethiopian. Nah, yang kelima ini adalah Oriental. Ini adalah peta Indonesia tercinta kita. Nah, Indonesia ini masuk ke dalam daerah atau wilayah Oriental. Nah, wilayah Oriental itu mencakup benua Asia Selatan dan Asia Tenggara, yaitu sampai wilayah peralihan. Nah, daerah Oriental ini memiliki iklim tropik dan dominan hutan hujan. Nah, fauna-fauna yang tidak asing lagi kita temukan di Indonesia itu ada badak, harimau, orangutan, bekatan, dan tentu saja ada gajah. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah Australis. Masih ingat kan? Kita sudah membahas Nearctic, Neotropik, Palearctic, Ethiopian, Oriental, dan yang terakhir adalah Australis. Nah, Australis itu sebagian besar daerahnya iklim tropis dan sebagian iklim sedang. Daerah Australis itu meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan Oseania. Nah, ada beberapa jenis faunanya seperti kanguru, koala, buaya, platypus, walabi, burung penghisap madu, kiwi, dan kasuari.
Jadi mayoritas hewan-hewan atau fauna yang ditemukan di Australia itu adalah jenis burung dan hewan-hewan yang berkantung. Nah, ini adalah sebaran daerah-daerah persebaran fauna di dunia. Masih ingat kan? Nearktik, Neotropik, Palearktik, Ethiopian, Oriental, dan terakhir adalah Australis. Jangan sampai lupa dan jangan sampai tertukar karena materi ini sangat sering keluar ketika ulangan atau ketika ujian. Ini sangat sering sekali keluar. Kita ulas lagi. Yang pertama Nearktik, ini Amerika Utara. Kalau Neotropik itu Meksiko, Amerika Tengah. Nah, kalau di daerah-daerah neotropik ini tadi ada apa? Ada ikan piranha, ada belut listrik. Nah, kalau Palearktik ini daerah-daerah dekat kutub sehingga hewan-hewannya memiliki bulu yang tebal. Di kambing gunung, lalu ada beruang, lalu ada singa, lalu ada daerah Mediteran atau Ethiopian, ini daerah yang gersang, itu ada gurun pasir Sahara di sini. Nah, di sini tuh hewan-hewannya pasti hewan-hewan yang ada di gurun seperti unta, jerapah, zebra ini ditemukan di daerah Ethiopian. Kemudian daerah Oriental Indonesia kita tercinta ini ada apa? Yang paling diingat gajah, harimau, orangutan ini ditemukan di daerah Oriental. Lalu yang terakhir adalah Australia. Ini meliputi Papua dan Australia Selandia Baru. Nah, hewan-hewan yang ada di Australia ini tadi adalah daerah-daerah yang mayoritas memiliki kantung dan beberapa jenis burung-burung yang memiliki bulu yang sangat indah atau bulu-bulu dengan warna-warna yang mencolok. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai persebaran fauna di dunia. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar mengenai persebaran fauna di Indonesia. Nah, persebaran fauna di Indonesia itu ada berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Sudah pernah dengar bukan? Nah, garis Wallace merupakan garis imajiner yang diteruskan oleh Alfred Russel Wallace yang didasarkan pada kesimpulan Wallace tentang kekhasan fauna Sulawesi yang merupakan daerah peralihan antara fauna Asia dan Australia. Nah, garis Wallace ini ditarik di sebelah timur Filipina melalui Selat Makassar hingga perbatasan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Kemudian ada garis Weber. Nah, wilayah fauna Indonesia di bagian timur dan Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis Weber. Nah, yang mencetuskan garis Weber adalah Max Weber. Nah, Max Weber ini menentukan batas perbandingan antara fauna bercorak Asia dengan fauna bercorak Australia. Nah, oleh karena itu, Weber membuat garis imajiner di antara wilayah Indonesia Timur yang mencakup Maluku dan Papua dengan wilayah Indonesia lainnya. Ini adalah garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace yaitu garis yang membatasi antara Kalimantan dan Sulawesi, Bali dan Lombok. Kemudian garis Weber yang membatasi antara Sulawesi dan Maluku. Nah, ada beberapa zona atau bagian yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat. Nah, kawasan bagian barat ini dapat dilihat itu terdapat Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, daerah-daerah tersebut memiliki jenis fauna yang hampir mirip dengan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat hewan-hewan yang mirip dengan benua Asia. Kenapa? Karena di sebelah sini, di samping di sini nih ada benua Asia. Kemudian adanya binatang menyusui atau mamalia berukuran besar. Contohnya seperti gajah, itu kan mamalia yang berukuran besar. Kemudian banyak dijumpai beberapa jenis kerang. Nah, ada beberapa contoh hewan di Indonesia bagian barat seperti harimau, itu di Jawa, Madura, dan Bali, gajah, badak, banteng, siamang, monyet, tapir, kera, gibbon, dan itu adalah hewan-hewan yang ditemukan di Indonesia bagian barat. Kemudian kita akan membahas mengenai Indonesia bagian tengah atau daerah yang sering disebut juga dengan daerah peralihan. Oriental, daerah khas asli Indonesia banget, itu ada di bagian tengah tanpa kontaminasi dari daerah Asia maupun Australia. Nah, daerah ini meliputi Pulau Sulawesi, lalu ada Pulau Timor, Pulau Nusa Tenggara seperti Flores, Sumba, Lombok, Pulau Komodo, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ini adalah daerah-daerah Indonesia bagian tengah. Nah, hewan-hewan yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah memiliki ciri-ciri yang pertama bersifat khas dan berbeda dengan hewan-hewan Indonesia bagian barat dan timur, jadi tanpa kontaminasi ya. Lalu jenis faunanya bersifat endemis atau hanya dijumpai di daerah itu saja. Ada juga yang berasal dari daerah lain. Ada beberapa contoh hewan yang terdapat di Indonesia bagian tengah.
yaitu ada biawak dan komodo. Nah, biawak dan komodo itu adalah binatang yang dilindungi yang terdapat hanya di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Lalu ada anoa, babi rusa, burung maleo itu juga terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Singi. Lalu kita akan membahas Indonesia bagian timur. Nah, pada peta ini di bagian timur sudah jelas itu adalah Papua, Maluku Utara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang memiliki ciri-ciri hewan di wilayah Indonesia bagian timur memiliki lebih banyak kemiripan hewan-hewan di benua Australia. Karena di samping sini ini tetangganya ini adalah benua Australia. Lalu banyak dijumpai binatang berkantung seperti kanguru, lalu jenis burung yang memiliki bulu yang berwarna-warni. Lalu juga terdapat beberapa jenis kera. Nah, ada beberapa contoh hewan Indonesia bagian timur, yaitu adalah kanguru pohon, tikus berkantung, dan musang berkantung ini sama-sama berkantung, burung kasuari, dan burung cendrawasih. Serta ada juga burung kakatua yang berjambul merah, ini berjambul merah maupun berjambul putih. Ini adalah tikus berkantung, kanguru pohon, lalu ada cendrawasih ini kan. Cendrawasih memiliki bulu yang sangat mencolok. Ini adalah persebaran hewan di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber yang sudah kita bahas tadi. Kalau di bagian barat ini lebih cenderung mamalia yang bertubuh besar, sedangkan kalau di daerah peralihan atau oriental ini adalah hewan-hewan khas yang tidak dijumpai di daerah lain seperti komodo, hanya ditemui di daerah-daerah peralihan. Sedangkan di bagian timur itu ada beberapa jenis hewan berkantung dan jenis burung-burung yang memiliki corak warna yang sangat mencolok. Oke, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai fauna di Indonesia, kita sekarang membahas mengenai flora di Indonesia. Hampir sama, kita berhubungan dengan garis Wallace dan garis Weber ya, masih ingat? Kalau garis Wallace itu garis yang membatasi daerah tengah dengan barat, sedangkan Weber itu yang membatasi daerah tengah Sulawesi dengan daerah timur. Ini adalah contoh dari garis imajiner garis Wallace ini yang membatasi Kalimantan dan Sulawesi, Bali dengan Lombok, lalu membatasi antar Sulawesi dengan Maluku, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil lainnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai pembagian flora di Indonesia itu ada 3. Ada Indonesia bagian barat atau Asiatis, bagian tengah, lalu ada bagian timur Australis. Hampir sama ya dengan pembagian fauna di Indonesia. Kita yang pertama akan membahas mengenai Indonesia bagian barat atau Asiatis. Nah, wilayah Indonesia bagian barat itu meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, daerah ini lebih dominan memiliki hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu adalah hutan yang memiliki vegetasi yang paling kaya, baik jumlah jenis makhluk hidup maupun dalam sumber daya lahan seperti tanah, air, cahaya matahari, dan yang dimilikinya. Nah, ada beberapa ciri-ciri flora bagian barat. Yang pertama, pohon-pohonnya besar, tinggi, dan berdaun lebat, membentuk kanopi. Kanopi itu penutup ya. Terus yang kedua, banyak terdapat tumbuhan merambat, banyak terdapat tumbuhan epifit dan liana. Ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang terdapat atau ditemukan di daerah hutan hujan tropis. Kemudian kita akan membahas mengenai Indonesia bagian tengah. Nah, persebarannya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku yang kecil ini. Nah, wilayah Indonesia bagian tengah ini termasuk ke dalam wilayah iklim AM, yaitu tropis sedang. Kalau bagian barat itu iklimnya AF atau daerah yang dingin atau sejuk dan mendominasi daerah yang basah. Nah, vegetasi yang tumbuh di kawasan ini adalah jenis-jenis vegetasi dengan asosiasi panas dan kering. Nah, contoh vegetasi yang terdapat di kawasan ini meliputi vegetasi sabana dan stepa. Ini yang atas ini, yang ada pohonnya ini sabana, yang hanya ada semak-semaknya ini adalah stepa, itu ditemukan di Nusa Tenggara. Lalu vegetasi hutan di pegunungan Sulawesi. Kemudian ada vegetasi hutan campuran di Maluku seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar.
besar. Jadi ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan rempah-rempah yang ditemukan di daerah peralihan atau daerah Indonesia bagian tengah. Lalu kita akan membahas mengenai Indonesia bagian timur. Nah, Indonesia bagian timur itu meliputi daerah Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Bagian timur Indonesia itu didominasi oleh hutan hujan tropis juga dan hutan pegunungan. Nah, hutan hujan tropis ini juga terdapat di Papua. Nah, di Papua juga ditemukan banyak pohon sagu dan nipah. Ada juga pohon rasamala, tanaman eukaliptus, dan matoa. Demikianlah pembelajaran hari ini mengenai persebaran flora di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Hari ini kita akan belajar mengenai konservasi flora dan fauna di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai bioma, faktor persebaran flora fauna, lalu ada persebaran flora fauna di Indonesia maupun di dunia. Hari ini kita membahas mengenai konservasi flora dan fauna di Indonesia. Apa saja konservasinya, macam-macamnya seperti apa, bentuk konservasi itu apa saja, kita akan membahas di video ini. Nah, sebelumnya apa sih konservasi? Jadi konservasi itu berasal dari kata conservation yang terdiri dari kata con atau together dan server atau keep or save yang memiliki pengertian upaya memelihara apa yang kita punya. Keep atau save what you have, namun secara bijaksana atau with use. Nah, konservasi itu dibagi menjadi dua. Ada konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah pelestarian habitat aslinya melalui konservasi cagar alam, cagar biosfer, dan suaka marga satwa. Sedangkan konservasi ex situ ialah pelestarian di luar habitatnya melalui konservasi kebun koleksi, kebun raya, taman safari, plasma nura, dan kebun binatang. Ini ada beberapa bentuk dari konservasi. Nah, ada beberapa penggolongan kawasan konservasi flora dan fauna. Nah, konservasi flora dan fauna menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 dibagi menjadi dua bagian pengelolaan, yaitu kawasan suaka alam atau KSA dan kawasan pelestarian alam. Yang pertama kita akan membahas mengenai kawasan suaka alam atau KSA. Nah, kawasan ini adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok, yaitu sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Nah, kawasan suaka alam atau KSA dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cagar alam, yang kedua adalah suaka marga satwa. Apa sih bedanya? Kita akan bahas setelah ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai cagar alam. Dari katanya saja sudah dapat membedakan ya, cagar alam. Kata kuncinya ada di alam. Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Nah, cagar alam yang terkenal di Indonesia itu ada beberapa, seperti cagar alam Pulau Dua di Jawa Barat, itu biasanya terkenal dengan tempat atau sebutan kerajaan burung. Lalu ada cagar alam Cibodas, itu di kaki Gunung Gede Jawa Barat, itu adalah cagar alam hutan di daerah basah. Lalu ada cagar alam Ujung Kulon di Jawa Barat, itu untuk melindungi badak, rusa, buaya, banteng, babi hutan, dan burung merak. Lalu ada juga cagar alam Penanjung di Pangandaran, Jawa Barat, itu untuk melestarikan hutan dan juga untuk melindungi rusa, banteng, dan babi hutan. Lalu ada cagar alam Lalijiwo di Jawa Timur, itu terdapat tempat atau hutan alam flora alpin dan beberapa jenis cemara. Lalu ada cagar alam Rafflesia di Bengkulu, khususnya untuk melindungi bunga Rafflesia. Ini adalah contoh dari bunga Rafflesia, yaitu bunga bangkai raksasa. Lalu ada cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara. Nah, tempat ini untuk melindungi pohon lebah dan bunga bangkai raksasa ini. Ini adalah bunga bangkai raksasa yang ini tadi di cagar alam Lalijiwo di Jawa Timur. Lalu ini adalah cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara. Kemudian kita akan membahas mengenai suaka marga satwa.
Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan atau keunikan jenis satwa. Ini kata kuncinya adalah satwa ya. Suaka Marga Satwa, kalau cagar alam itu kata kuncinya alam, kalau Suaka Marga Satwa adalah satwa. Nah, ada beberapa kriteria daerah yang dijadi kawasan Suaka Marga Satwa, antara lain yaitu yang pertama, merupakan tempat hidup dan berkembang biakan dari jenis satwa, lalu merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka atau satwa yang khawatirkan akan punah, lalu memiliki tingkat keanekaragaman dan populasi yang tinggi, kemudian merupakan tempat hidup satwa migran tertentu, memiliki kawasan yang luas sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Ini adalah beberapa kriteria daerah yang dijadikan kawasan Suaka Marga Satwa. Kemudian ada beberapa Suaka Marga Satwa yang terkenal di Indonesia, seperti Suaka Marga Satwa Gunung Leuser di Aceh, itu untuk melindungi gajah, badak, Sumatera, orangutan, tapir, harimau, kambing hutan, rusa, dan burung. Kemudian ada Suaka Marga Satwa Sumatera Selatan, itu untuk melindungi tapir, badak, kerbau liar, harimau Sumatera, gajah, dan rusa. Lalu ada juga Suaka Marga Satwa Baluran di Jawa Timur, ini untuk melindungi badak, banteng, kerbau air, kijang, anjing hutan, dan burung merak. Kemudian yang keempat ada Suaka Marga Satwa Pulau Komodo, ini tentunya berada di Nusa Tenggara Timur. Ini untuk melindungi biawak komodo, burung kakatua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan rusa. Tapi khususnya di Pulau Komodo ini untuk melindungi komodo dari kepungan. Karena komodo itu adalah hewan khas asli Indonesia yang harus dilindungi, dijaga, disayangi, dan diusahakan tetap ada supaya tidak punah. Lalu yang kelima adalah Suaka Marga Satwa Pulau Mojo di Sulawesi. Ini untuk melindungi burung kakatua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan, dan rusa. Kemudian ada Suaka Marga Satwa Kutai di Kalimantan Timur. Ini untuk melindungi babi hutan, banteng, orang hutan, dan kanau. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan pelestarian alam selanjutnya disingkat dengan KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, ada beberapa kategori. Yang pertama ada Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, ada beberapa manfaat yang dirasakan adanya Taman Nasional. Yang pertama, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, dapat menjaga keseimbangan kehidupan, lalu memiliki nuansa keindahan sebagai objek wisata alam, merupakan objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Lalu yang kelima, keragaman sumber daya alam, kawasan konservasi baik darat maupun perairan. Nah, ada beberapa taman nasional yang cukup terkenal di Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama ada Taman Nasional Kerinci. Nah, Taman Nasional Kerinci itu adalah taman nasional yang berada di Sumatera. Lalu ada Taman Nasional Gunung Gede atau Pangrango, itu di Jawa Barat. Lalu ada Taman Nasional Waikambas di Lampung. Adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terkenal dengan sebutan Sekolah Gajah atau Pusat Latihan Gajah. Nah, Taman Nasional Waikambas itu terdapat di Lampung Timur, di Provinsi Lampung. Lalu ada Taman Hutan Raya. Nah, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada beberapa kriteria wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan raya. Yang pertama, merupakan kawasan dengan ciri khas, baik asli maupun buatan, lalu memiliki keindahan dan panorama alam yang menarik, kemudian memiliki luas yang cukup sehingga memungkinkan untuk mengoleksi tumbuhan ataupun satwa. Lalu yang ketiga atau C,
taman wisata alam. Nah, taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam, tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Kriterianya untuk membuat kawasan wisata, yang pertama memiliki daya tarik, flora dan fauna, kemudian memiliki luas untuk menjamin kelestarian populasi, lalu kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. Ini adalah contoh dari daerah kawasan taman wisata. Demikianlah pembelajaran pada hari ini mengenai konservasi flora dan fauna. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas mengenai manfaat flora dan fauna di Indonesia. Apa saja manfaatnya? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemanfaatan flora di Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang pertama, manfaat dari segi ekonomi. Nah, flora itu dimanfaatkan sebagai segi ekonomi, yaitu contohnya adalah pohon jati atau pohon-pohon yang lain yang digunakan untuk membuat lemari, kursi, dan mebel. Itu adalah salah satu manfaat dari segi ekonomi. Lalu yang kedua, dari ekowisatanya, flora di Indonesia yang dimanfaatkan itu lebih ke keindahan atau ekowisata. Banyak tanaman-tanaman yang dijadikan sebagai hiasan yang berada di rumah maupun dijadikan sebagai taman tempat wisata. Lalu dilihat dari segi ilmu pengetahuannya juga, flora dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti jahe, lengkuas, lalu ada rempah-rempah, itu juga dimanfaatkan sebagai jenis obat-obatan. Lalu yang keempat, dari segi sosial dan budaya, dan pada gambar juga dapat dilihat bahwasanya flora di Indonesia juga beraneka ragam dan bentuk pengekspresian sosial budaya juga di setiap daerah berbeda-beda. Ini adalah contoh dari festival panen raya yang terdapat di Indonesia. Kemudian manfaat dari segi ekologi, ya tentu saja flora itu sangat bermanfaat bagi alam itu sendiri, yaitu salah satunya sebagai paru-paru dunia. Lalu kita akan membahas mengenai manfaat fauna. Tadi kita sudah membahas manfaat floranya, kita sekarang akan membahas mengenai manfaat fauna di Indonesia. Yang pertama, dimanfaatkan dari segi ekonomi. Nah, tentu saja ada yang dimanfaatkan sebagai asupan nutrisi, daging, ikan, itu kan fauna, lalu susu, lalu ada ikat pinggang yang berasal dari kulit hewan maupun tas, juga ini tas dari kulit buaya maupun kulit ular, itu juga dimanfaatkan dari segi ekonomi. Kemudian dari wisata, nah tentu saja dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Contohnya Taman Marga Satwa Ragunan Zoo. Lalu ini ada Taman Nasional Komodo yang ada di Nusa Tenggara. Lalu dimanfaatkan sebagai ilmu pengetahuan. Contohnya tikus. Nah, tikus ini biasa digunakan sebagai objek percobaan ya, karena memiliki gen yang hampir mirip dengan manusia, jadi dimanfaatkan sebagai objek penelitian. Lalu juga ada madu yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan untuk menjaga daya tahan tubuh. Dari segi sosial dan budaya, nah, contohnya kuda dimanfaatkan di beberapa daerah sebagai lomba pacuan kuda dalam bentuk kebudayaan. Lalu ada kerbau juga yang dimanfaatkan untuk membajak sawah, itu gunanya untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Demikianlah pembelajaran pada hari ini mengenai pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.